tim nasional kita itu seperti dikatakan bahwa mereka itu lebih kompak. Jadi tidak main lebar, mereka main merapat antar lininya. Ya, berdekatan. Ya, berdekatan. Dan mereka bisa menjaga itu sampai akhir. Kalau Ya. saya perhatikan ya. Argentina memang main efektif. Ya, dia tahu harus berdiri di mana, bagaimana mengcover kawannya sendiri, bagaimana menutup jalan serangan lawan, peluang yang di menit ke 40 sekian babak pertama itu kan juga begitu, dari kanan lolos ya, cross, cuman tendangannya kan lemah. Lemah ya, jadi tidak terjadi gol, tapi itu peluang Evergener itu ya. Setiap lemparannya itu pasti ada peluang. Iya, ada peluang, jadi peluang untuk gol. Yang satunya kan Rido yang dia tendang gitu ya. Jadi, dari kanan itu ya, dari bek kanan, Arhan dari kiri pindah ke kanan, dia lempar itu. Bagaimana mereka merasa bahwa ini nomor kita adalah terbaik di Indonesia, tapi melihat passing kontrolnya, manuvernya pemain Argentina, mereka 6 menit pertama hanya nonton ini, bagaimana itu? Bisa melawan, gitu ya. Kita bisa melawan, punya kemampuan dan punya keberanian untuk melawan. Ya, dan ada peluang juga di sini. Nah, karena berani, timbullah peluangnya itu. Karena berani, kayak kita lihat Asnawi berapa kali dia bikin manuver itu ya. Dia kejar, setelah ketinggalan dia blok juga. Dia tackle juga, dia tackle di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Jokomali Soccer, kita ketemu lagi di sore ini. Kita bersama Ferel Hatu akan membahas atau menganalisa pertandingan yang tadi malam berlangsung antara tim juara dunia Argentina menghadapi tim Indonesia, dan hasilnya sudah kita ketahui bersama bahwa tim Argentina telah memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Untuk itu, di dalam analisa ini Ferel Hatu akan membahas tuntas tentang pertandingan tadi malam. Saya kira begitu. Selamat sore. Sore, Mas Joko. Ya, terima kasih. Ya. Jadi inilah akan dibahas atau dianalisa secara tuntas masalah pertandingan tadi malam. Saya kira begitu. Jadi kalau menurut pandangan Pak Ferel bagaimana tentang tim Indonesia menghadapi Argentina, walaupun tanpa Messi, tanpa Di Maria maupun Dybala yang kembali ke negaranya, ternyata tim sekelas Argentina adalah memiliki kualitas yang luar biasa, bermain secara sporadis, termasuk bermain secara tenang. Kualitasnya ditunjukkan bahwa memang pantas jadi juara dunia. Untuk itu mungkin lebih jelasnya Ferel Hatu akan mengupas. Silakan Ferel. Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin ya, sebelum pertandingan, bahwa ini hanya pertandingan eksebisi ya, FIFA Matchday, jadi tidak punya target apa-apa dari Argentina, kecuali hanya menjaga kredibilitasnya ya, gengsinya dia sebagai juara dunia, reputasinya itu harus dijaga sebenarnya. Tapi bagi tim nasional kita ini ada target-target tertentu untuk kedepannya. Betul. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi malam bahwa semua kita sudah tahu bahwa Argentina itu peringkat 1 dan kita 149, sebenarnya terlalu jauh ya anunya. Tapi
bagi saya sebenarnya ini adalah pembelajaran yang sangat berharga bagi tim kita, di mana kita mempunyai pengalaman melawan tim nomor 1 di Jagat Raya ini, Nah, seperti yang predikatnya tim nomor 1, mereka main sudah begitu hampir sempurna Artinya apa? Penetrasinya, determinasinya, kecepatannya. Kalau saya lihat tadi malam itu ritme permainannya, atur ritmenya yang luar biasa. Betul. 6 menit pertama kita tidak pegang bola 0 sampai 6 menit mereka yang mainkan bolanya, mereka mendikte kita. Betul, Ini kita cuman sporadis, kita dapat menghalau tapi hilang mereka. Itu saya hitung selalu menguasai. Ball positionnya. Jadi kita lihat bagaimana passing kontrol mereka kualitas passing kontrolnya itu apa kecepatannya itu jalannya bola itu terukur dan enak dikontrol oleh temannya. Betul. Meskipun keras walaupun ada lawan di sampingnya. Ada lawan. Nah, justru mereka berani main di samping lawan tuh, berani passing, itu sebenarnya kualitasnya. Kualitasnya. Jadi kelihatan. Tidak ada meragukan dari kualitas passingnya. Jadi kalau mereka mau main penampilan seperti itu, itulah mereka. Cuman mereka belum membuat manuver-manuver yang membahayakan waktu itu. Mereka hanya main pertama. Kemudian setelah itu 20 menit mereka agak kendor. Karena apa? Karena timnas nasional kita itu seperti dikatakan bahwa mereka itu lebih kompak, jadi tidak main lebar, mereka main merapat antar lininya, berdekatan, dan mereka bisa menjaga itu sampai akhir. Kalau saya perhatikan tidak terbuka, tidak terlepas, mereka naik turun sama-sama. Nah, itu membuat ruangannya menjadi kurang. Makanya setelah 20 menit Argentina itu agak mundur. Dia silakan Indonesia pancing untuk keluar menyerang. Dia kasih kesempatan. Tapi kalau kita lihat permainannya, begitu kita bisa merebut bola, Argentina membiarkan kita menyerang, tapi mereka kasih area sebenarnya. Mau lewat kiri atau mau lewat kanan. Kita tidak bisa leluasa memilih dari kiri bisa pindah ke kanan, kembali ke kiri. Enggak. Tapi Argentina bisa bikin begitu. Kita kan cenderung hanya menghalau. Jadi Argentina mau lewat kiri, kita juga ikut jaga di kiri. Nanti dia bisa ke kanan lagi, kita ke kanan. Jadi seolah-olah mengikuti irama, tapi itu sebenarnya kualitasnya Argentina dengan kualitas kita beda, sehingga bisa mendikte. Karena kalau fisik kalah kita, duel-duel sering kalah kita pemain-pemain kita sering kalah dengan mereka. Tapi kalau skill individu, kadang-kadang kita juga tidak kalah, tidak terlalu jauh beda memang beda tapi tidak terlalu. Cuman visi main bolanya itu bagaimana bermain sebagai tim itu. Jadi kalau pemain Argentina siapapun pegang bola pada momen yang tepat, selalu ada 2-3 pemain Argentina yang bisa dikasih bola. Dan kalau dia passing, yang terima passing itu dia sudah tahu juga. Ini dia boleh kontrol atau dia langsung mainkan lagi. Itu dia bisa atur. Itu dia atur semua. Jadi 11 ini kompak. Betul. Sehati untuk bisa melakukan itu. Jadi wajar juara dunia, wajar itu. Meskipun sebenarnya mereka tidak maksimal. Tidak dia maksimal. hanya main, sekedar main begitu. Mengkondisikan bagaimana supaya dia itu tidak kalah juga begitu. Betul. Jadi saya lihat memang apa ini karena strategi dari STY bahwa di babak pertama itu cenderung istilahnya melawan diberi kesempatan untuk bermain di daerah mereka sendiri. Argentina bermain di daerah mereka sendiri. Tapi begitu masuk setengah lapangan, baru pemain-pemain kita sudah melakukan pressure terhadap pemain-pemain Argentina. Dan ini bisa dikatakan kita semi retreat Jadi ke belakang untuk memainkan. Yang kedua juga kita bagaimana mengetahui sejauh mana kekuatan yang sebenarnya Argentina. Apa itu memang disengaja atau memang instruksi dari pelatih STY? Kalau saya melihat, kalau pandangan saya,
ST tahu dia tidak boleh main terlalu terbuka. Nah. Kalau dia main terbuka ya dia bisa Betul. cepat. Kalau gol pertama itu cepat, jadinya ini akan terus akan. Iya. Untungnya Nah, itu dia jaga sudah itu. 10 menit pertama dia jaga juga. Sudah dari awal dia pasang 5 di belakang. Iya. Ya. Beda sama yang sebelumnya. Betul. Jadi dia memang lebih cenderung lebih bertahan, memperkuat lini pertahanannya. Jadi mereka kasih ya, jadi Saint Patinama, Bagot ya, Klok ya, terus itu Rido ya. Asnawi, nah ini Asnawi sama Jordi Ahmad ya. Jordi Ahmad, ini mereka yang mengkoordinir belakang. Jadi tidak memberi banyak ruang sebenarnya. Ya. Jadi pemain Argentina bisa bermain di situ, tapi tidak ada ruang untuk syuting. Ya. Dan untuk kerjasama di dalam area 16 Jadi itu muncul syuting tuh ya pada saat cetak gol di menit ke-38 itu. Betul, ada kesempatan syuting sekali, ada momen itu dimanfaatkan juga, betul itu. Sebenarnya itu juga kalau saya menilai setelah itu juga karena sudah itu kan ditekan terus kita. Kita kan selalu hanya bisa menghalau. Pasti ada kelengan di situ. Kurang menikmati permainan karena tidak ngatur serangan. Ini kan cuma diserang, menghalau, diserang, jaga sini. Ini sudah 30 menit lebih. Ya, ini kan menit ke-38 dan itu pun tendangan dari jauh. Tapi sebelum gol itu sebelum momen itu ada satu kejadian. Satu kejadian. Di mana bola itu kita yang dapat itu dipassing ke belakang ke Rido. Ya, ke Rido, betul. Nah, itu tidak boleh ke belakang sana. Risiko ya? Itu risiko. Akhirnya kejadian juga itu. Hampir. Rido yang buang ke depan kena. Nah, direbut. Nah, dia syuting dari situ. Memang kelas, syutingannya itu memang kelas ya. Jadi artinya ya wajar masuk, tapi ya itulah sudah ada penurunan ya. Tapi sebelum itu juga ada catatan, kalau tidak salah Klok. Mark Klok dia dribbling itu hampir masuk itu ya, yang scrimmage itu ya. Itu dia karena dia dribbling di depan, dia motong. Jadi kalau ini gawang, dia dari sini dia dribbling ke sini lah. Kalau dicegat di sini, ini langsung risikonya. Dia tidak mau passing. Padahal kalau dia passing bisa aman. Nah itu ya memang kalau sudah dalam tekanan, inilah nilai sebenarnya ya dari kita bahwa ini loh. Jadi kalau sudah selalu dipressure, selalu ditekan, pasti ada kepanikan. Betul. Pasti ada momen-momen yang mengalami kepanikan yang tidak bisa dimanfaatkan oleh lawan. Betul. Dan Argentina memang main efektif. Dia tahu harus berdiri di mana, bagaimana mengcover kawannya sendiri, bagaimana menutup jalan serangan lawan. Sehingga mereka berdiri di posisi yang betul-betul optimal, gitu loh. Nah ini yang menyulitkan pemain kita untuk keluar dari tekanan. Nah, itu. Memang pemain Argentina ini selain punya visi yang berkelas, ya kan, dia juga tahu kapan saatnya harus melakukan pressure, kapan saatnya harus kita memainkan ball position. Nah, itu semua dia sadari semua itu, dia pahami semua. Jadi itu kan arahan dari Scolani di pinggir, turun kasih ruangan mereka. Nah mereka sudah tahu kalau instruksi yang begitu mereka harus ambil posisi bagaimana, harus bergerak bagaimana, harus bermain dengan cara yang bagaimana supaya itu punya ruangan ya. Karena sebenarnya kombinasi yang dilakukan itu banyak gagalnya karena kita rapat sebenarnya antar pemain kita rapat, jadi tidak banyak ruang. Makanya dikatakan bahwa di babak pertama itu termasuk taktikal atau taktik dari STY ini berhasil ya, cukup berhasil ya. Berhasil dia berhasil. Jadi buktinya ya menit ke-38 baru bisa bikin gol. Harus kerja keras dulu kan dari jarak jauh. Ya. Dari Argentina harus gerak, istilahnya kerja keras dulu kan, baru berhasil cetak gol. Dan itu pun dari jarak jauh. Jadi tidak dilakukan secara kerjasama tim barangkali. Bukan dengan satu skenario, manuver gitu, kerjasama enggak. Dan biasanya kan begitu mereka itu. Manuver skenario itu kan selalu gagal karena kita
lebih rapat di tengah. Jadi, ya. Organisasinya, pertahanannya bagus. Memang tidak tercipta banyak peluang bagi kita karena kita tidak ada orang di depan ya. Dari tengah sampai belakang ini aja kita rapat karena harus harmonikanya. Jadi, kalau saya lihat di babak pertama itu Indonesia kan jarang menyerang lah. Betul. Counter attack. Jadi tidak ada transisi yang betul-betul menciptakan peluang yang bagus. Mungkin di babak kedua baru ada peluang itu. Nah, setelah ada pergantian pemain yang Sen diganti. Sebenarnya Arhan, maksudnya Arhan itu barangkali yang membuat. Jadi sebenarnya di babak pertama di akhir-akhir kira-kira menit ke 38-an sampai 40 ini Asnawi sering bermanuver ya. Nah, ini ya sebenarnya itu yang dibutuhkan. Iya, betul. Ya. Betul, ya. Asnawi berani manuver, ada tekanan. Ada tekanan ya. Karena dia berani keluar dan dan fighting spiritnya, dan dia menunjukkan bahwa dia mampu main. Cuman tidak diimbangi oleh yang lainnya. Nah, kan sering terlambat. Ada gap kadang-kadang. Kemudian kan antara ada pertahanan sama lini tengah. Satu peluang kan, itu yang dia tendang kena tip ditepis sama kiper itu ya. Memang tendangannya tidak terlalu keras. Ya. Nah, tapi peluang itu, momen itu terjadi. Gitu terjadi. Ya itu karena itu tadi berani keluar. Nah, karena di tengah kita juga akui bahwa kalau kita lihat yang namanya Marcelino juga main bagus. Dia berani, anak muda, berani pegang bola, berani lewat, berani tahan, berani. Meskipun kalau ditabrak dia jatuh juga. Tapi itu nyalinya itu bagus. Ya memang kelihatan ya, kayak Asnawi. Ya, Marcelino yang bertanding di luar negeri itu, yang punya klub di luar negeri, cenderung ini memang mentalnya sudah bagus. Visi main bolanya juga visinya lebih bagus. Jadi kelihatan ya, jadi kelihatan. Perbedaannya kelihatan. Ya. Nah, memang di babak kedua setelah ada Arhan, terus dengan dia dari lemparan jauh, termasuk peluang bakon heading yang ditip oleh kiper. Betul. Ya kan, yang kedua juga yang siapa tuh yang striker itu. Jauh. Nomor 11 itu ya. Itu juga dia ada peluang. Nah, ini menandakan bahwa di babak kedua lebih lepas itu, setelah mungkin juga bisa setelah kalah 2-0, ketinggalan 2-0 terus berani menyerang. Betul. Justru malah lebih bagus itu malah. Ya, itu karena ada pergantian pemain. Pergantian pemain kan banyak juga itu. Ada instruksi-instruksi yang diberikan terhadap pemain yang masuk kan. Betul ya. Nah, itu jam terbangnya ada, tenaganya juga baru, semangatnya juga baru. Dibikin Argentina kewalahan itu. Ya, artinya kita bisa melawan, gitu ya. Kita bisa melawan, punya kemampuan dan punya keberanian untuk melawan. Ya, dan ada peluang juga di situ. Nah, karena berani timbullah peluangnya itu. Karena berani, kayak kita lihat Asnawi berapa kali dia bikin manuver itu ya. Dia kejar, setelah ketinggalan dia blok juga. Dia tackle juga, dia tackle di situ. Sayangnya gerakan-gerakan Asnawi maupun Marcelino itu lebih kepada individu, belum menjadi satu unit gitu ya. Betul. Kalau yang kayak begitu Argentina, mereka satu unit. Masing-masing orang tuh mampu melakukan itu. Nah, jadi ini kan cuman mereka berdua kelihatan begitu. Seperti Argentina di dalam koordinasi pertahanan bagus, setelah menyelamatkan atau menghalau apa, dia transisinya untuk menyerang juga. Begitu juga kalau ditekan pertahanan atau penyerangan dan lini tengahnya juga cepat dia membantu. Jadi satu unit betul itu. Sehingga apa? Mereka bisa menguasai bolanya, melindungi bola, bagaimana bagaimana ngontrol. Kalau temannya kesulitan begitu, yang lainnya itu ambil posisi untuk bisa membantu, sehingga kalau dia sudah mentok dia bisa passing. Tapi itu berkesinambungan, jadi menjadi satu unit. Nah, kita belum, karena mungkin kita persiapan pendek, terus bergabungnya yang naturalisasi itu juga agak tidak bersamaan, kan? Mungkin seperti itu. Belum menjadi suatu kesatuan barangkali ya. Betul, tapi potensi. Jadi kita harus akui bahwa harus punya individu-individu yang begitu. Nah, nanti tugas STY atau pelatihnya siapapun dia itu merangkai itu untuk menjadi satu kesatuan yang dimana itu akan menjadi satu upaya yang gede ya, yang bisa
membongkar pertahanan lawan, tapi ya dari individu-individu itu. Nah kita kalau lihat 5 tahun yang lalu, sering kita begitu tuh kan, kita ya lihat cuman dia sendirian yang gerak gitu, lainnya tidak tahu bagaimana mensupport. Nah ini juga sudah sedikit lebih maju ya, 1-2 cuman belum kelihatan untuk itu gitu ya, sebagai satu unit ya, sebagai satu kesatuan terdiri dari individu-individu yang berani breakthrough ya, jadi nerobos pertahanannya secara individu, tapi nanti juga harus bisa passing. Ya kan? Kita lihat tadi peluang yang di menit ke 40 sekian babak pertama itu kan juga begitu. Dari kanan lolos, dia cross, cuman tendangannya kan tidak lemah ya, jadi tidak terjadi gol. Tapi itu peluang. Evergener itu. Peluang itu. Seperti itu. Itu kalau cross dikit masuk. Ya, karena mungkin reaksinya kiper agak lambat, tapi karena pelan jadi reaksinya cepat itu. Itu memang masuk itu. Kalau itu gol, itu lebih rame. Artinya ada perlawanan. Daripada 2-0 mungkin lebih baik 5-3. Atau 5-2. Gitu ya. Jadi lebih menarik kan? Penonton lebih puas karena 7 gol terjadi. Betul. Jadi saya kira bagus itu. Nah, sekarang saya lihat komposisi dari STY ini kan yang kita prediksi kemarin, yang pada saat lawan FIFA match yang lalu, lawan Burundi dengan tiga formasi di belakang kan. Nah, perkiraan kita kan pada saat lawan Argentina, jadi pasti main. Nah, otomatis 3, jadi akhirnya 5 dengan bek kanan kirinya itu. Jadi itu kenyataannya demikian. Apa itu juga untuk menghandle atau menghambat atau barangkali mensinyalir bahwa supaya kita ini tidak kebobolan lebih banyak lagi atau lumbung gol yang ke gawang kita. Apa itu memang benar begitu? Tepat seperti itu. Jadi sudah sadar kita ini kalah kelas ya. Jadi supaya tidak terlalu jadi preventif duluan. Iya, jadi dia pertahanan dia kuati dulu. Ya. Tapi dia kan punya Asnawi. Nanti yang ada punya kemampuan naik turun untuk bisa ikut membantu menyerang. Ya. Memang saya lihat lebih menarik itu di babak kedua memang. Dengan masuknya Arhan ini, apalagi dengan lemparan jauh itu agak takut juga, grogi juga itu Argentina. Banyak, setiap lemparannya itu pasti ada peluang. Ada peluang. Jadi peluang untuk gol. Yang satunya kan Rido yang dia tendang gitu ya. Dari kanan itu ya, dari bek kanan, Arhan dari kiri pindah ke kanan, dia lempar itu. Nah, cuman sekarang begini, saya lihat peran dari Dimas Derajat kok dalam 2 pertandingan FIFA match ini kok belum maksimal dia. Paling tidak sebagai seorang striker kan harus pertama lawan Palestina itu ada peluang-peluang harus jadi gol. Yang kedua kemarin juga dia tidak nampak gitu loh sebagai seorang striker yang untuk dipersiapkan Piala Asia itu. Bagaimana menurut Ferrer? Ya, mesti diakui ini tembok pertahanan, ini tembok kelas dunia ya, yang dilawan ini ya. Dan dia kan lihat dia mendapat dukungan yang kurang maksimal karena kita banyak di belakang itu kan. Ya memang dia harus berjuang ekstra untuk bisa bikin peluang. Sebenarnya dia ada peluang, tetapi ya memang terlalu minim ya kan kita cuma dalam 2 kali 45 itu kalau syutingan ke gawang kan cuma mungkin 2 kali on target lainnya tidak on target ya, kita bisa syuting tapi tidak on target. Jadi memang kalau seorang striker yang kita lihat pada saat kita lawan yang jauh kualitasnya lebih di atas, memang berat. Ini agak sulit kecuali dia memang beruntung dapat peluang yang memang matang ya. Nah, jadi artinya misalnya dari Asnawi di kanan, dari Arhan di kiri, atau dari Marcelino dia dapat umpan yang matang gitu. Nah, dia gol. Dia kan kecuali kalau depannya itu kayak Messi, nggak usah 1 peluang, setengah peluangnya dia tendang gol juga masuk, ya. Tapi ini beda ya. Jadi memang agak yaitu pilihan. Nah, itu yang mungkin ST mungkin bilang ya ini yang maksimal bisa kita lakukan.
Karena ada dua sebenarnya target dari STY. Satu, mencoba seluruh pemainnya untuk bisa mendapat pengalaman melawan ini. Kedua, dia harus jaga performa, jangan sampai jomplang. Jomplang itu dalam arti kata kalau kita kalah dengan gol yang banyak. Ini yang dia jaga. Makanya dia sudah hitung persis seperti itu, bahwa inilah optimal yang bisa. Tapi dia berharap bikin 1-2 gol itu akan lebih baik meskipun kita kemasukan lebih banyak. Argentina toh nggak mau main draw 2-2 kan? Dia harus menang dan dia bisa tekan juga. Gitu loh. Nah, ini untuk kedepannya, untuk Piala Asia kan masih banyak waktu. Apa pertimbangannya selain mungkin akan datangkan naturalisasi untuk posisi striker? Yang kedua mungkin Sananta juga akan dicoba lagi, dipanggil barangkali untuk pertimbangan perbandingan atau bagaimana untuk seleksi lagi. Apa yang lain-lainnya barangkali, karena ini juga penting sekali kalau di dalam Piala Asia nanti kalau tidak ada goal getter kan kita juga nggak bisa menang kan begitu. Bagaimana itu menurut Fer? Ya, tim itu kalau main kan harus menang. Nah, untuk menang itu kan harus cetak gol. Kalau harus cetak gol ya harus punya pemain depan yang produktif gitu. Produktif ya. Memang karena tugas dia bikin gol, tapi sepak bola modern sekarang ini kan semua lini bisa bikin, punya peluang juga untuk cetak gol. Nah, sehingga nanti akan dievaluasi, dia lihat waktunya sekian, akan dianalisa, akan dievaluasi semua pemain yang tampil ya, itu akan dievaluasi bagaimana kelebihan kekurangannya, terus dia sudah mengukur kita untuk lawan Jepang, lawan Vietnam, lawan Iran ini harus bagaimana, karena targetnya kan lolos grup. Lolos grup itu kan kalau juara sulit, ada Jepang sana. Nah, kira-kira kalau runner up bagaimana mereka, ini harus berstrateginya di sebelah sana. Nah, untuk kalau saya lihat penampilan yang kemarin masih kurang banyak, masih harus kerja keras. Ya, harus kerja keras lebih dan harus ada kuat. Ada mesti lagi lah. Ada pertandingan lagi yang sifatnya untuk kontrol game, jam terbang juga, naikkan jam terbang, nambah pengalaman ya supaya mereka, tapi ini pengalaman yang sangat-sangat berharga. Mereka tahu bagaimana mereka merasa bahwa ini nomor kita adalah terbaik di Indonesia, tapi melihat passing kontrolnya, manuvernya pemain Argentina, mereka 6 menit pertama hanya nonton, ini bagaimana itu ya, itu kan juga merasa bahwa kita masih banyak kurang. Ngosok 6 menit loh, 6 menit tidak pegang bola kita ini ya, bukan 6 menit, hampir 5 menit. Memang kalau saya lihat ada perbedaan pada saat menghadapi Palestina, justru kita malah beda. Kan kelasnya beda. Jadi di situ perbedaannya. Betul, ya itulah. Jadi lawannya, jadi dia harus lebih antisipasi, lebih cenderung ke preventif. Dia biarkan mereka bermain ball position, yang penting kan tidak membahayakan gawang kita. Kalau biarkan dulu. Lawan Palestina kan dia berani menyerang keluar lebih bebas ya. Dan malah banyak peluang di situ. Betul. Tapi lawan Argentina ini dia lihat juga, ini kalau kita salah-salah berdiri gitu, kita bisa kena, dan itu ditakuti. Jadi mereka lebih mengutamakan bagaimana supaya tidak kemasukan, tapi ada peluang menyerang untuk counter attack, mereka keluar. Nah, untungnya sayangnya memang transisinya nih yang nggak jalan. Untungnya stamina mereka cukup untuk bisa memainkan itu ya. Marcelino, Asnawi ya. Jadi perpaduan anak-anak muda. Betul. Struik apa itu juga masih muda, Dimas. Betul kan? Jadi itu yang menggembirakan. Jadi mereka mampu ya main untuk kedepannya. Nah, nanti di Piala Asia ini ya punyalah harapan, lebih matang lah mereka akan lebih matang, banyak belajar, banyak pengalaman ya, dan perbaikan. Nah, ini bisa ditutupi lah kekurangannya itu, kelemahannya itu. Menurut Fer, dengan tidak tampilnya Messi, sekelas tim Argentina sudah menunjukkan kualitas visi cara bermain masing-masing pemain. Kalau kita bayangkan kalau ada Messi bagaimana itu kira-kira? Kalau ada Messi, komplit gitu ya, De Maria, Messi, Dybala, bagaimana tim ini? Kita bisa bayangkan itu.
kita akan lihat bagaimana mereka bermanuver ya, kerjasama itu yang mungkin kemarin manuvernya kurang karena tidak ada Messi. Betul, tidak ada Di Maria. Ya, Di Maria, Dybala. Ya, itu kalau ada mereka lengkap mungkin lebih atraktif. Ya, atraktif betul. Ini lebih atraktif karena lebih fantastis lah. Messi setiap pertandingan apapun orang ngomong dia akan berusaha cetak gol. Dia itu selain dia juga secara individu bermain dia tunjukkan. Tapi itu secara tidak langsung kalau dia melewati 1, 2 orang, 3 orang, otomatis kan teman-temannya pada kosong ini. Betul. Nah kemarin Argentina kan nggak ada yang begitu, tidak ada melakukan manuver individu soloran sendiri, tidak ada. Ya. Dia bermain tim. Betul. Nah itu kelebihannya Messi itu. Ya, itu kelebihannya tim Argentina. Makanya dan Messi kalau dikasih kesempatan kayak gitu, jangankan 1 kesempatan, setengah kesempatan aja dia bisa konversi. Kadang-kadang dia menendang ke gawang, kipernya tertutup, terhalang oleh pemain lawan, oleh pemainnya sendiri. Dia tendang di sela-selanya. Betul. Dari selangkang kaki, dari pinggang apa, samping apa, itu jadi gol itu. Betul. Terbukti itu. Iya. Seperti yang bikin lawan Australia di Beijing, itu kan dia flashing tuh. Terhalang kipernya itu. Ya. Dan akurat ya memang di situ. Kekuatan ankle-nya kuat juga. Ya, itu kualitas. Tanpa ancang-ancang pun dia tendang dengan keras. Banyak pelajaran, saya bersyukur ya kalau kita lihat itu semangat pemain-pemain kita ya. Iya, luar biasa itu. Luar biasa. Apresiasi itu. Ya. Jadi kalah. Ya. Normal itu sudah tidak bisa kita ngomong lah. Makanya saya lihat seperti Ketua Umum Erick Thohir, Pak Presiden Joko Widodo, apresiasi itu. Betul. Merasa bangga, merasa senang dengan perjuangan pemain kalau timnas kita. Itu ya sudah wajar ya. Wajar. Tapi yang ditunjukkan di lapangan itu bagaimana kan kemarin saya bilang bagaimana fighting spirit mereka ya. Bagaimana karakter mereka tunjukkan. Ini modal ya. Nah, seperti kayak gini, kita bisa lihat Marcelino, Asnawi. Mungkin klub teman di klubnya Arhan itu belum pernah lawan tim Argentina. Iya, betul. Tim nasional. Arhan sudah main ini. Main. Nah, mungkin ke depan dia mungkin lebih dapat percaya tempat, diri, lebih percaya diri dan dapat tempat, bisa lebih berkembang. Iya. Ya, demikian juga Asnawi. Iya, dia mungkin di sana juga akan lebih dipercaya lagi dia. Di Korea akan lebih dipercaya lagi. Terus Bagot, Bagot, Sen Patinama ini juga semua mereka akan punya pengalaman dan akan dihargai di sana. Betul ya. Mudah-mudahan. Dan kalahnya tidak banyak gitu. Betul. Dan kan itu tadi kita lihat bahwa performa mereka secara individu tidak jelek. Bagaimana mereka ngeblok, bagaimana mereka bayangi, bagaimana mereka pressing. Dan harus ingat, Argentina kerja keras loh, cetak gol itu. Betul, ya kan? Kalau nggak kerja keras nggak bisa cetak gol itu. Ya, jadi kayak kita lihat ini juga pelajaran buat siapa namanya Ridho. Ya, itu yang saya sering bilang. Ridho waktu gol keduanya, dia kan hanya lihat datangnya bola, dia tidak lihat lawan. Kan dia tahu. Seharusnya ini datang dari sini. Sehingga dia tidak kecolongan. Jadi dia harus berdiri di antara bola sama lawan. Nah, kan dia, bola di sana, lawan di sini aja. Harus tahu dia. Dia harus lihat. Dia kan tidak lihat. Jadi kedalamannya. Dia cuma lihat bola. Ini datang dari paling belakang. Tidak kedalamannya harus diatur itu. Ya, kan seperti begitu. Ini sebenarnya kelemahan kita pemain. Tapi itu tadi pelajaran. Satu kali dan itu dimanfaatkan dan itu gol. Dan ini Argentina. Pada saat lawan Australia, gol kedua yang dia curi dari heading itu juga dia lihat bola itu, dia serobot dan heading masuk gol kedua itu. Nah ini yang juga kita harus banyak belajar di situ. Belajar ya. Timing untuk curi bolanya tuh pas gitu loh. Dengan umpan yang akurat itu kan. Betul. Kamu main baik sepanjang pertandingan, satu kali kamu bikin kesalahan dan gol kamu jelek. Iya. Kelihatan jelek. Ini pelajaran berharga buat Ridho. Iya. Ini kelemahan dia harus dia perbaiki. Nggak apa-apa dia masih muda, tapi ini pengalaman harus lihat dan banyak hal kejadian seperti ini di tim nasional kita sebelumnya. Coba kita lihat, selalu begini, hanya lihat bola mungkin panik, tapi tidak kontrol lawan. Iya betul. Ya,
Nah, itu nggak boleh. Kalau pemain belakang itu sama. Harus boleh tahu. lihat bola, tapi ini kira-kira siapa yang datang, kalau dia datang di mana titik temunya bola dengan betul, ini kan ya. harus dibaca. memperkirakan, baca itu. Kalau dia duel, kamu boleh besar. Kalau duel oke, kita bisa duel. Saya nggak dapat atau Rido nggak dapat, tapi orang ini juga nggak dapat, sama-sama nggak dapat, ya lewatlah bolanya, kan nggak kena, kan gitu, ya. Jadi nggak usah free kick, nggak usah tabrak orang. Yang penting dia nggak dapat bolanya, saya pun nggak dapat, nggak masalah, gitu loh. Nah, sekarang gini, bahwa untuk penjaga gawang, kan ada 3 penjaga gawang gitu. Kenapa justru lawan Argentina kok pilihannya Pedaan Hernando yang dari Persibaya itu? Ya. Nah, itu pertimbangannya apa itu STY? Kalau saya pribadi, kalau saya lihat bahwa Hernando punya experience, kan dia main di SEA Games. Nah, betul. Ya. Secara mental dia udah siap. Dia lebih siap mental ya. Walaupun dia masih muda itu. Ya, ini kan Argentina. Iya. Ya toh, dan kebetulan dia bikin save beberapa kali gitu ya. Memang Dan golnya luar biasa. Dan satu kali Tidak dia bikin salah. Satu kali babak pertama itu yang dia main bolanya dia tendang terus keserobot itu ya. Nah, itu yang bikin hampir itu ya. Nah, tapi secara keseluruhannya penampilannya oke dia. Jadi artinya dia bisa membuat ketenangan di belakang, barisan belakang itu ya. Mungkin dia dengan aba-abanya, reaksi-reaksinya. Walaupun masih muda tapi dia visi sebagai penjaga gawang itu sudah bagus. Inilah susahnya kalau penjaga gawang. Kalau ganti terus kemasukan banyak gitu kan bubar semua kita ya. Tapi kalau pemain tengah, tapi saya lihat dia tidak nervous itu. Enggak, dia enggak nervous ya. Tapi memang kalau dibilang ya pilihan itu karena dia punya pengalaman yang seperti gitu, dia diberi kesempatan. Jadi dia sudah dalam arti itu mentalnya, nyalinya sudah tangguh dia karena di SEA Games itu kan menghadapi Vietnam, menghadapi Thailand itu. Kemarin dia beri kesempatan di sini, itu sama STY. Jadi saya lihat STY ini juga orangnya benar-benar dia, terutama dia memang paling suka dengan pemain muda. Selalu diberi kesempatan sama dia. Iya, tapi STY itu kan gini, ini kan reputasi ini lawan Argentina, nggak main-main. Ini bukan lawan Palestina, bukan dia lawan berani. Burundi, ya kan? Jadi dia harus pastikan betul bahwa kalah kalah, tapi kalah terhormat gitulah dalam tanda petik ya. Tanda kutip itu kalah terhormat. Artinya apa? Ada perlawanan. Kita punya sesuatu meskipun kita kalah kelas ya. Oke, tapi keluarin sesuatumu tuh apa? Iya betul. Nah, itu semangat juang, skillnya mereka bisa main. Meskipun harus banyak yang disempurnakan. Iya. Diperbaiki. Gitu ya. Dan waktu juga masih panjang. Betul. Berapa bulan ke depan kan? Nah, masih bisa barangkali yang ya termasuk yang tadi itu yang perlu saya paling tidak itu Santana itu perlu diberi kesempatan. Dalam arti apa ya? Karena dia kan juga di SEA Games kemarin juga dia tunjukkan kualitasnya dia kan, termasuk di kompetisi di Liga 1 juga dia tunjukkan. Jadi itu perlu diberi kesempatan gitu. Gimana menurut Feral? Betul. Jadi ini kan Pak, ini semua itu paling tua 23. Iya. Ini kan masih muda-muda, masih panjang lah. Mereka harus punya banyak kesempatan, banyak jam terbang. Dan diberi kesempatan kan, Bu. Dan lawan tim yang lebih kuat. Lebih kuat ya. Mestinya, gitu loh. Iya. Jadi mungkin ranking 50, 60, 40, itu aja. Ini langsung ranking 1 juara dunia. Iya kan? Oke, sekarang closing statement lah untuk kedepannya bagaimana saran dari Feral untuk kedepannya ini persiapan termasuk pemain-pemain yang naturalisasi, termasuk pemain-pemain muda, masih ada kesempatan barangkali lihat Liga 1 yang nanti berjalan, Liga 2, Liga 3 apa nantinya kan bisa juga diambil lagi barangkali kan ini masih kemungkinan itu ada. Barangkali yang ada dipanggil sekarang 26 orang tuh ada penurunan prestasi, beberapa barangkali yang nggak ditampilkan, mungkin diganti yang lain. Bagaimana itu menurut Feral? Ya, kalau ini dilematis ya, ya. Kenapa? Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ya, kualitas kompetisi kita itu rendah. Iya. Para pemain yang terpilih kembali ke klub. Kalau dia turun di situ, hilang disiplinnya. Iya. Berubah disiplin pribadi karena mereka harus mengikuti
kelompok besar irama-irama ya. klub ya. Nah, makanya bagaimana untuk menjaga itu ya TC berjalan sebenarnya. Ya, betul. Ya, TC berjalan artinya siapa yang tidak main, oke kita TC di situ. Memang tidak penuh. Iya, ya. ya. Tapi tetap bisa menjaga untuk menjaga ritme kondisi dan disiplinnya. Disiplinnya ya. Karena klub-klub ini kalau sudah sekarang misalnya kayak dia pemain inti, ya. Kemudian dia main misalnya di klub yang punya pelatih yang berbeda. Kan mungkin dia nggak disiplin ya nggak apa-apa, iya, dibiarin. Padahal begitu dia nggak disiplin dia pasti penurunan prestasi. Gitu loh. Iya, kondisi. Tapi untuk kelas klubnya dia masih di atas, ya kan repot itu. Iya, ya kan iya, dia iya. ini sebagai individu masih di atas rata-rata teman seklubnya. Jadi problem. Tapi kalau di tim nasional dia turun, meskipun dia nggak latihan dia penurunan, tetap masih di atas teman-teman di klubnya. Jadi dan STI juga pengalaman yang lalu kan sering juga dia coret, dia ambil lagi. Betul. Karena situasi begitu. Nah, dulu itu kan waktu masih baru. Iya. Ada yang tidak disiplin dia coret meskipun baik. Iya. Kan begitu. Nah, sekarang ini kan sudah mengerucut. Dia sudah punya gambaran. Nah, gambaran pemain yang terpilih nih kalau dia di klubnya itu bagaimana? Iya. Kalau ini tidak disiplin di sana turun. Padahal November atau Oktober ya penyisian Piala Asia itu. Nah, ini kan harus tadi dikatakan itu TC berjalan itu. Nah, jadi ini akan memberatkan kantong PSSI. Iya. Karena kan mesti nyiapkan itu. Tapi ya targetnya harus sesuai konsekuensinya. Iya, konsekuensinya. Karena kalau kita main di klub lagi pasti turun. Pasti turun. Tidak sedisiplin itu ya. Ini kan sudah bagus ini, mindsetnya juga sudah berubah semua ini. Iya, karena visi main bola berubah sudah. Betul. Tapi begitu kembali ke klub hilang. Resiko hilang. Nanti padahal dia mesti main lagi. Ini mesti terus di-maintain. Ya, di-maintain betul lagi. Harus di-maintain itu. Karena kami dulu juga begitu. Iya, kita juga begitu dulu. Untuk SEA Games 91 dulu itu begitu. Jadi kalau saya nggak main kompetisi masuk TC. Begitu kita mau main 2 hari sebelum main balik ke klub. Nah, betul kita itu. Main kembali lagi. Habis main besoknya sudah latihan di tim nasional lagi. Itu lebih tepat saya kira. Nah, ini apakah ini memungkinkan dilakukan? Kalau saya kira gitu loh. Ya mungkin kan? pertimbangan nanti ini. Timnya itu kan sebenarnya dia juga bayar mahal kan pemainnya. Terus dia tidak boleh pakai di kompetisi. Dia juga butuh latihan bersama di klub. Nah, ini dilematis sekali. Dilematis ya. Ini yang ya tinggal nanti bagaimana pengorbanannya harus sama-sama ada pemahaman bersama. Betul. Ya. Kayak demi nasional, demi masa depan kena itu. Yang tahun lalu itu. Ya. Pemainnya diambil Marcelino semua diambil pemain Persibaya habis. Iya, habis. Ya, ada Rizky Ridho berangkat, Hernando berangkat. Kalau tim yang sudah terbanyak yang dipanggil tuh banyak gitu kan. 3-4 orang kan berpengaruh di kompetisi. Lawannya yang untung kan, ini tim pincang ini lawan tim pincang menang dia. Nah, seperti begitu. Ya. Ini sangat-sangat dilema ya. Ini bagaimana ngatur. Tapi yang jelas tim ini sudah punya modal yang baik ya. Tinggal bagaimana menyempurnakan, memperbaiki lagi. Pertandingan ini sudah ada, lawan Palestina ada, lawan Argentina ada. Mereka akan evaluasi, kemudian mereka akan memperbaiki metode program-programnya ya untuk peningkatan bagaimana menyatukan ini. Karena sebagian nanti main di Eropa, Saint Patina main di Eropa, kembali lagi, Marcelino main sana, kita nggak bisa monitor lagi. Tapi kita tahu bahwa kalau perkara fisik dan visi bermainnya mereka tetap. Yang problem ini adalah yang kompetisi lokal. Yang di Eropa tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Di luar negeri adaptasinya pun cepat. Iya, karena mereka sudah terbiasa. Yang di dalam negeri ini, ini yang harus di kualitas kompetisi kita rendah. Kualitas kompetisi kita ini rendah. Mereka yang di tim nasional sudah di atas, sama klubnya, sama rata-rata klubnya di bawah. Kalau dia masuk lagi ke sini, dia penurunan, tapi masih tetap yang terbaik dia. Nggak terasa. Masih yang terbaik, nggak terasa, betul.
begitu dia balik ke tim nasional lah, tim nasional dari sini dia pusing nguper naik lagi. Itu yang bikin pusing STY nanti sebenarnya ya. Nanti kalau di sana makanya mungkin menjelang pertandingan itu mungkin 1 bulan wes masuk semua untuk TC, untuk persiapan itu. Kalau enggak susah kita. Ini pengalaman kita, makanya saya bilang TC jangka panjang itu dibutuhkan karena itu faktornya. Karena situasi dan kondisi itu. Kondisinya kayak gini. Klub itu jadi sikonnya yang nggak memungkinkan. Iya, betul. Seperti gitu. Jadi saya kira begitu. Terima kasih Feral, luar biasa ini. Jadi banyak istilahnya apa yang dibahas secara tuntas ini memang penting sekali. Baik untuk sobat sekalian semua, begitu juga untuk timnas, begitu juga para pengurus maupun pelatih timnas semua bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Feral Hatu ini. Terima kasih Feral. Selamat sore. Sama-sama. Terima kasih semuanya sobat Jokomali Soccer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.